Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Herman Nainggolan Kapusin pada kesempatan ini akan membawakan renungan atas bacaan hari Rabu tanggal 24 November 2021. Adapun bacaan Injil hari ini dikutip dari Injil menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Mari terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut karangan Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhkan di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberi judul renungan hari ini, Berkanjang dalam Sengsara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah tumbuh dan berkembang menuju titik kepenuhan. Pertumbuhannya melalui rintangan, perlawanan, pengejaran, dan derita, sebagaimana tadi kita dengar dalam Injil. Hanya orang yang bertahan dalam kasih dan kebenaran, kendati mengalami sengsara, akan sampai ke tempat dalam keabadian. Yesus Tuhan sendiri sudah mendahului kita dalam jalan keselamatan abadi ini. Yesus sendiri sudah meramalkan akan terjadi penganiayaan murid-muridnya yang setia kepadanya. Hal-hal yang ngeri harus diderita para pengikutnya. Ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, diadili penguasa, dan dihukum. Mereka akan dibenci oleh semua orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ramalan ini terpenuhi sejak awal gereja sampai sekarang. Orang-orang Kristen gereja perdana dikejar, ditangkap, dipenjarakan oleh penguasa agama Yahudi hingga terpencar ke mana-mana. Ingatlah misalnya Saulus yang mengejar orang-orang Kristen sampai ke Damaskus, tapi ditangkap oleh Kristus untuk dijadikan Rasul Paulus. Penganiayaan pengikut Kristus di Roma dan Kekaisaran Roma pada abad ketiga adalah kenyataan sejarah. Perlawanan terhadap gereja Katolik sepanjang sejarah selalu terjadi. Misalnya di Inggris oleh Raja Henry ke-8, di Perancis pada pergerakan Renaissance, di Rusia oleh rejim komunis, di Tiongkok dan negara-negara komunis oleh rejim komunis. Di negara-negara tertentu, di mana Kristen merupakan minoritas, agama Kristen sering dipersulit dan dihambat. Mengapa? Mengapa pengikut Kristus selalu dianiaya,
sesuai dengan ramalan Kristus. Kristus datang mewartakan jalan keselamatan, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Orang yang mau selamat harus bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, dan mengikuti jalan keselamatan Kristus. Karena itu orang harus masuk warga kerajaan Allah dan meninggalkan dunia ini. Artinya status quo hidup mapan harus ditinggalkan dan mulai hidup baru secara radikal dan total. Tentu saja orang-orang dan kelompok yang ingin mempertahankan status quo merasa terusik dan melawan jalan baru Kristus. Mereka malah ingin membasmi gerakan baru ini dengan mengejar, menganiaya, serta memaksa mereka kembali ke cara hidup yang lama. Perhatikan saja saudara-saudari yang terkasih, gejala-gejala pertikaian di negara kita tercinta ini. Para politisi, pejabat yang korup, gerakan anti korupsi, dan gerakan revolusi mental di negeri kita ini. Kelompok pertama ini sudah mapan dan tidak mau berubah diri, lalu merasa terusik dan bangkit mau menghancurkan kelompok pembaharuan. Macam-macam jalan dan cara kasar yang ditempuh oleh anggota DPR yang tidak baik. Politisi dan polisi koruptor yang menghancurkan gerakan Jokowi dan KPK, mereka mau status quo dan melawan pembaharuan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah memperingatkan kita para pengikutnya bahwa kita akan mengalami perlawanan, pengejaran, penganiayaan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan jika kita mengikutinya secara serius dan habis-habisan. Namun, dia juga menjamin dan akan menemani para pengikutnya menyelamatkan setiap murid dari segala macam ancaman dunia ini. Tidak sehelai rambut dari kepalamu pun hilang, kata Yesus. Kalau kita bertahan dan tekun mengikuti Dia, kita akan selamat dan bahagia di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Itulah janji Yesus yang pasti dipenuhinya jika kita setia. Saudara-saudari, para martir di Vietnam yang pestanya kita rayakan hari ini berjumlah 117 martir yang terdiri dari 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, dan 10 orang Prancis. 8 orang di antara mereka adalah uskup, 50 orang adalah imam, dan 59 orang lainnya adalah umat Katolik awam. Pada masa pemerintahan Kaisar Minh Mang 1820 sampai 1840 berkuasa, semua karya misionaris asing di Vietnam dinyatakan terlarang. Penyiksaan yang dialami para martir ini dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah kemartiran gereja Kristen. Mereka dibunuh dengan sangat keji. Mereka dimutilasi dan mereka dibunuh dengan tidak manusiawi. Para martir Vietnam telah menderita untuk mempertahankan harta terbesar yang mereka miliki, yaitu iman Katolik mereka. Mereka mampu menanggung penyiksaan karena percaya bahwa Yesus ada bersama mereka dalam segala hal. Mereka dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tanggal 19 Juni 1988. Santo Andreas Dunglac adalah salah seorang dari para martir ini. Dia adalah seorang imam pribumi Vietnam.
Saudara-saudara, memang dituntut kepahlawanan dari para murid dan pengikut Yesus. Tuhan menderita perlawanan, pengejaran, fitnah, kebencian dari pihak yang tidak percaya kepada Yesus dan gerakan Injil. Berani dianiaya dan mati demi Injil. Tapi kepahlawanan dan kemartiran bukan terutama penganiayaan dan kematian, melainkan terlebih lagi kesetiaan kita yang penuh dan terus-menerus kepada Yesus dan ajarannya. Jika kita setia dan tekun terus-menerus melakukan tugas sehari-hari, kita adalah pahlawan. Jika kita tetap mengajarkan dan melaksanakan yang benar, walau dilawan dan diserang dari mana-mana, kita adalah martir. Jika para biarawan-biarawati tetap setia pada kaul-kaulnya, mereka adalah pahlawan. Jika kita tidak mengikuti arus jahat zaman ini, kebobrokan moral masyarakat seperti korupsi, kecurangan, kekerasan, seks bebas, materialistis, dan sebagainya, kita adalah martir. Pokoknya kita bertahan dan tekun mengikuti ajaran Yesus kita, dan kita adalah pahlawan dan martir. Sebaliknya, jika kita tidak mengalami perlawanan, pertentangan, dan penderitaan sebagai pengikut dan murid Yesus di tengah masyarakat, bisa dipertanyakan, barangkali kita sudah berkompromi dengan kaum status quo di masyarakat. Jika kita merasa aman-aman saja, aman terkendali dalam menjalani hidup kekristenan kita, mungkin sekali kita tidak tekun setia pada Kristus dan ajarannya. Tuhan memberkati kita. Amin.